warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-amanah bi nikmati iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Azizah Community yang saya hormati, yang saya takdiri, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya cantik dan sholihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpah nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda ini kalau biasanya baca Asmaul Husna, baca juga gak apa-apa. Kalau terlambat mulainya, mau bubarnya tetap sama, ya alhamdulillah, berarti Siti. Kalau mau ditambah sesuai keterlambatan, ya monggo. Tapi penjaringan berkomitmen bersama saja. Komitmen bersama itu artinya apa? Ya sudah, kita mau jam 8 deal mulai, ya mulai aja. Yang terlambat gimana? Ya sudah, risikonya orang terlambat dapatnya separuh gitu ya. Jadi ada satu komitmen, kita mau mulai jam berapa gitu. Oke. Ibu-ibu yang saya hormati, jalan lurus, jalan terus. Kalau kita naik motor, kita naik mobil, kemudian kita sampai lampu merah, ada tulisan belok kiri, jalan terus. Kenapa belok kiri jalan terus? Aman kemungkinannya. Kalau belok kiri itu aman karena minggir. Tapi itu perjalanan dunia. Pengertian anaknya. Ya, tapi saya ketinggalan di mobil disusul. Padahal saya buka hati itu hanya buka Quran. Kalau memang harus ada yang dibaca, kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau jalan hidup itu jalan lurus, jalan terus. Kalau belok kiri, segera baliklah. Jadi kalau jalan hidup, jadi kalau jalan di perjalanan, belok kiri jalan terus karena aman. Tapi kalau perjalanan hidup, jalan lurus, yang jalan terus. Kalau belok kiri, berhenti atau malah berbalik. Karena belok kiri berarti kita melakukan kesesatan. Belok kiri berarti kita sesat. Makanya dalam doa yang kita mohon, tunjukkan jalan yang lurus. Bukan belok kiri, bukan belok kanan, tapi lurus. Kenapa kok belok kanan? Belok kanan itu kalau kita tahu ilmunya nggak apa-apa. Kalau nggak tahu ilmunya, perasaan kita benar, perasaan kita baik, ternyata tidak baik dan tidak benar. Maka doa kita ihdinas syira, bukan ya, dalam kotor. Bukan bukan ibrit. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya. Nah, ini tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maka ketika kita sudah menemukan jalan lurus, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan bisa dilihat di surat Ali Imran ayatnya 8. Surat Ali Imran ayat 8 penyerta doa surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita baca surat Al-Fatihah, di situ sudah ihdinas syiratal mustaqim. Belum cukup, masih kita ure
yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Kita belum cukup berikan kami, tunjukkan kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus, tapi pakai siratal ladzi an'amta alaihim. Kita minta jalan yang lurus. Sehari 17 kali minimal. Karena apa? Betapa banyaknya tikungan, betapa banyaknya gang-gang yang membuat kita tidak lurus jalannya, sehingga kita minta sampai 17 kali. Kalau itu sudah kita genggam, jalan kita lurus, kemudian kita berkata Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami dalam kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Kenapa ada orang sholatnya rajin kok maksiat? Karena dia sesat setelah mendapat petunjuk. Yang kita mohon, ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, jalan kita lurus. Saya bilang, jalan lurus, jalan terus. Jangan belak-belok, jangan masukkan, jangan tersesat. Maka kita mohon, ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Setelah Engkau beri petunjuk, kita tahu. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Bunda-bunda, jalan sesat itu mengasihkan, jalan sesat itu enak, jalan sesat itu menyenangkan, walaupun sifatnya sementara. Maka dalam lagu itu, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Saya bukan menyanyi dangdut dan bukan menyanyi apapun, tapi yang pasti lagunya jelas. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Karena sesat itu enak, karena sesat itu menyenangkan. Kapan kita sadar itu tidak menyenangkan dan tidak enak? Setelah. Maka tidak ada orang menyesal itu di depan, menyesal adanya selalu di belakang, karena tersadarnya seperti itu. Nah Bunda, sebelum saya bercerita apa yang bisa kita lakukan agar jalan kita senantiasa lurus, jalan lurus, jalan terus, terkait dengan persiapan Ramadan adalah menyiapkan mental kita untuk senantiasa berbuat baik. Berbuat baik itu perlu mental budget. Ketika kita mendengarkan pengumuman haji naik sekian, oke. Haji pelunasan tanggal sekian. Bagi orang yang tidak bermental budget, di saat mau melunasi, Masya Allah, mobilku pakai rusak, Masya Allah, rumah pakai perlu direnovasi, Masya Allah, ada orang jual tanah padahal cuma sekian meter dan itu tepat di samping kita. Kalau kita nggak beli, pasti akan dibeli orang. Kalau orang bangun di samping, nutupi rumahku, mumet. Itu sebenarnya apa? Godaan. Ketika kita jalan itu lurus, kita noleh-noleh, maka saya bilang gang terlalu banyak. Untuk belok itu terlalu banyak. Saya punya contoh kecil, mohon maaf, kita tidak kurang rembuk kemenangan pemilu, walaupun hati kita pengen menang, hati kita nggak mau kalah, baik paslon 1, 2, 3, nek ditekoni lah bakal eneng sing pengen kalah, ya kan? Tapi kita ngomong, ketika ada demo, ketika ada tuntutan, sebenarnya tidak menuntut kalah dan menang, tapi menuntut kejujuran dan keadilan, bukan menuntut kalah dan menang. Kalau sudah jujur, sudah adil, kok kalah, ya Allah, itu Allah. Tapi yang dimasalahkan oleh sekarang ini karena indikasi adanya ketidakjujuran, bukan masalah pengen menang atau kalah, tapi membela untuk kejujuran dan keadilan.
terkait dengan jalan lurus, jalan terus. Betapa banyaknya orang yang tidak memiliki mental jalan lurus, jalan terus. Ada seorang caleg. Caleg ini sudah 5 tahun menjabat DPR RI. Berarti tempatnya di mana, Bu? Senayan, di Jakarta. Kemudian dia jago lagi untuk 5 tahun ke depan. Yang saya ceritakan adalah caleg Cilacap, karena saya kenal caleg Cilacap. Ternyata, Bu, 2-3 hari sebelum pemilu, sebelum pilek, sebelum pilpres, dia tanya pada tim suksesnya, dia tanya pada orang-orang yang membawanya, gimana? Aman? Aman. Aman? Aman. Aman? Aman. Aman. Berdasarkan survei, aman, 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 aman. Tapi, Bu, tanggal 14 pemilu, hitungan 1, 2, 3, 4, karena RI butuh waktu lama. Kalau kota kan cuma saiki, kabupaten, provinsi lebih banyak. Ini RI, jadi banyak. Hasilnya apa, Bu? Zong. 5 tahun sudah jabat. Ini sudah dipastikan. Oke, ternyata zong. Yang bukan kosong belum. Tetap ada suara karena untuk DPR, cuma nggak tekan. Apa, Bu? Ketidakistiqomahan, ketidak miliki mental yang luar biasa. Ternyata pemilih kalah dengan 200.000, pemilih kalah dengan 100.000, pemilih kalah dengan sembako. Ini yang terjadi ketika kita jalan lurus tidak terus. Tapi jalan lurus kita sudah, Masya Allah, 3 hari sebelumnya saya sudah tahu, aku mau pilih presiden ini menurutku baik, aku mau milih caleg ini untuk kota, mau caleg ini untuk provinsi, untuk caleg ini untuk RI. Kita sudah bismillah, ya Allah, tunjukkan ini baik. Tapi ketika jalan itu ada celah, ada selokan, hanya dengan 200.000, hanya dengan sembako, kita kemudian tergelincir. Jalan lurus, jalan terus, karena apa? Mental manusia itu ibaratnya sebuah bulu yang begitu kena angin, begitu goyah. Nah, kalau mental kita nggak kuat, ya sudah, tiap hari akan selalu berubah-ubah. Nah, maka di saat bulan Ramadan kita perlu mental. Diajak menghibah, aku sedang puasa. Diajak berbuat maksiat, aku sedang puasa. Diajak untuk sesuatu yang tidak manfaat, aku sedang puasa. Jadi persiapan nomor 1, bagaimana Rabbana la tuzigh qulubana. Dari tanah setelah engkau beri petunjuk. Kalau orang belum diberi petunjuk, sesat itu biasa, namanya belum beri petunjuk. Tapi kalau ada orang sudah diberi petunjuk, kok dia masih sesat? Nah, ini mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak dibelokkan. Jalan kita jalan lurus. Oke, 2. Masih contoh daerah. Tadi Bunda datang ngobrol sama Bu Nining. Bu Nining, tempat Bu Nining suruh pulang nggak nyadran? Tahu nyadran, Bu? Ya. Sekarang bulan apa, Bu? Nah, Mbak Elan jawab dua. Bulan apa, Bu? Sabar. Ini duanya benar. Kalau sekarang Ruah, berarti kemarin Rejab, besok Poso. Kalau sekarang Sabar, berarti kemarin Rajab, besok Muharram. Ramadan. Hitungannya kan gitu. Iya kan, Bu? Tahu bedanya kan? Kalau sekarang kita menyebutnya Maret, berarti kemarin apa? Februari. Nggak bisa ini Maret kok kemarin Rajab. Tagado. Ya, jadi ketika kita ngomong Rejab, Ruah, Poso, hitungan Jawa. Ketika kita bilang Rajab, Sa'ban, Muharram, berarti dari tadi Muharram. Ramadan berarti Hijriah. Ketika kita ngomong Februari, Maret, April, Miladiyah. Miladiyah namanya, Bu. Yeah. Masehi tetangga kita yang ngomong Masehi. Kalau kita ngomongnya Miladiyah, jadi sama-sama M, tapi Miladiyah dan Hijriyah. Ya, hanya Hijriyah.
M-nya Miladia. Yang pakai Masehi itu tonggoannya Pak Ibu, kita nggak pakai Masehi gitu. Oke. Ngomongin ada. Saya kemarin ada orang datang begini. Besok Akad kita mau rame-rame keluarga besar ke makam. Bisa toh? Gitu. Saya jawab, mohon maaf, saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya foto jadwal saya kayak kalau masih Mbak Ella itu Z gitu kan, foto gitu. Hari Akad, maaf sekali, jam 5.30 saya ngisi di Masjid Muhajirin. Jam 6 saya di Masjid Mataram. Jam 8 saya di SD Lemanan. Jam sekian pokoknya 5 selesai. Jadi saya nggak bisa. Ini udah jam kedua Bu. Yang pertama tadi habis subuh di Kota Gede. Yang kedua. Jadi saya udah rada kemeringat. Next, Eri ya setelah pokok subuh. Subuh jus Kota Gede batas sini. Itu memang tadi malam mana Bu? Panjatan Kulon Progo. Makanya tadi besok dari Kota jam 12 baru sampai rumah. Bukan Panjatan, Pengasih. Tadi malam ke Pengasih Kulon Progo saya. Som-som Ramadan. Terus ngomong masalah ziarah kubur. Ziarah kubur itu hukumnya apa Bu? Hukumnya apa Bu? Ya hukumnya apa ziarah kubur? Boleh, mubah. Dulu dilarang karena mengkhawatirkan kita syirik. Kemudian Rasul membolehkan. Boleh berarti hukumnya apa? Mubah. Tidak mengandung dosa. Ning ora kudu. Tapi ada ragu-ragu. Lah, kok ada ragu-ragu? Bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah kubur itu tujuannya mengingatkan kita akan mati. Jadi kalau ziarah kubur mulai tidak ngefek tambah baik ibadahnya, mulai hore-hore, berarti kamu nggak ingat bahwa kamu akan mati. Ada risiko. Ziarah kubur bertujuan mengingatkan kita akan mati. Paham ya? Tetapi ini riskan, tergelincir dalam kesyirikan. Maka Rasul tidak mengharuskan, hanya boleh. Kenapa kesyirikan? Khawatir bukannya ya Allah ya Rabb ampunilah bapakku, tapi malah kembali bapak hidupku gak enak-enak, tolong bantu aku. Syirik besar. Ini syirik besar. Syirik kecilnya, puasaku orang mantep nek durung ziarah kubur. Syirik kecil. Karena apa? Mengkaitkan keabsahan ibadah dengan sesuatu yang sebenarnya tidak termasuk rukunnya, syaratnya, wajibnya. Kan tidak ada syarat puasa ke makam dulu, kan nggak ada. Paham? Tidak dilarang, tetapi hukumnya hanya mubah. Mubah artinya boleh. Bisa jadi kita berpahala ketika kita bisa mengambil hikmah, yaitu sadar datangnya kematian. Kemudian sepandai-pandai orang cerdas adalah yang mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk mati. Pulang dari ziarah kubur saged sholat, akeh sedekah, amalnya baik. Nah ini baru ziarah kubur ada nilainya. Sampai di sini. Tujuan kedua untuk apa? Selain untuk sekedar mengingat kematian, mendoakan patah
Karena doa yang mustajab itu justru seusai melakukan sholat. Coba baca, perlu tanya Mbak Google, tempat-tempat yang mustajab untuk doa. Ada nggak yang berbunyi kuburan? Ada nggak? Tempat yang mustajab untuk berdoa? Nggak ada. Waktu yang mustajab untuk doa? Nggak ada. Jadi bukan provokasi, tetapi monggo. Ziarah kubur boleh mengingat kita kematian, tetapi justru harus berhati-hati supaya tidak tergelincir dalam kesirikan. Nek Jumat, malam Jumat aku lho ning makam iki uripku kaya ora lengkap. Sirik. Karena apa? Memasukkan pergi ke makam menjadi ibadah yang wajib dilakukan. Padahal ini kan tidak. Kapan kita berbakti? Satu, ketika masih hidup. Ada orang ketika masih hidup ditengok aja enggak? Ketika masih hidup ditukok ke opok enggak? Orang tuanya bajunya 1 tahun gantinya cuma 2 kali, maksudnya baru. Anaknya tiap hari beli kelambi. Tapi giliran ibunya menangis, ibunya meninggal, oleh nangisi berlebihan, pendak malam Jumat nek ora neng makam ora lega. Bukan itu. Orang yang sudah meninggal butuhnya doa. Kamu, ya, lega ke wong tua kalau memang ada waktu, ibunya masih ada, atau bapaknya masih ada, nduk terkei bilo. Itu cuma untuk melegakan, tidak ada niat lain. Ya, kalau waktunya memungkinkan. Dan saya kemarin terpaksa berani, apalagi yang dibilang Pak D ini di makam sana, boleh ini di makam sana, makam sana. Saya bilang aku berdoa lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Sudah selesai. Karena memang tidak mungkin saya membatalkan ngaji arep ning makam, karena saya mikir makam itu nggak pakai tutup. Andai pagi nggak bisa, aku bisa berangkat sore. Andai aku dengan dirimu nggak bisa, aku bisa ngajak yang lain, karena di situ tidak ada aturan. Ada nggak Bu aturan? Nek makam harus kalau beli gitu, ada nggak? Nggak ada. Kalau ke makam harus jam sekian gitu, ada nggak? Nggak ada. Gitu. Jadi timbang mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting, mana yang lebih dipokokkan. Nah kalau mau ke sana itu tujuannya mengingat kematian dengan cara sepulang dari makam amal ibadahnya ditambahi menjadi baik karena mengingat kematian. Oke, jalan lurus, jalan terus. Kalau memang itu baik, katakan baik. Kalau itu tidak baik, ya tidak baik, katakan tidak baik. Masih ada hal yang lain yang lebih baik gitu ya. Saya sampai berpikir gimana kalau orang tua kita meninggalnya di Mekah. Masuk kemudian kita lihat Sora Abdul belum berkunjung ke makam, seneng banget berarti pendak Ramadan nih Mekah gitu kan. Tapi kan memaksakan diri itu. Bagaimana kalau keluarga kita menjadi korban pesawat jatuh? Masuknya Ramadan tidak boleh ilet ibu ini nih. Atau sudah yang jelas ya sudah yang dimakamkan di Laut Aru, masa kita harus pergi ke Laut Aru? Tapi hubungnya enggak Bu. Yang jangan pernah berhenti adalah doa kita. Berapa kali Bu? Katanya kita baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sekali, 3 kali, 5 kali, 100 kali pun tidak akan mengucurkan keringat apalagi darah. Sementara ibu kita bercucuran darah untuk melahirkan kita, bapak kita bercucuran keringat untuk mencari nafkah buat kita. Kita baca Rabbil firli wali walidayya sekali kok kamu melaku. Kamu tuh kan? Ya. Saya bilang sesuai sunnah minimal berapa? Kalau doa itu yang ada diulang sampai 3 kali ya, paling sidik itu 3 kali. Rabbil firli wali paling sidik itu 3 kali ya besok. Saya bilang paling sidik. Punya mau 5 kali, 7 kali, 11 kali atau berapa kali saya keselin. Silakan karena orang tua kita nggak pernah lelah untuk kita. Nah Bunda, kenapa harus diulang-ulang? Orang tua kita selalu mengulang dan mengulang perbuatan untuk menyenangkan kita.
Hari ini ibu kita nyuapin kita, besok nyuapin lagi, besoknya nyuapin lagi, juga nggak apa-apa. Bapak kita cari nafkah untuk kita, besok diulang lagi juga nggak apa-apa. Kenapa kita berdoa mengulang kok apa-apa? Yuk, diulang sebanyak-banyaknya, toh itu pun tidak akan kemeringet, kecuali ngulang yang padang pasir gitu ya. Di rumah nganggo AC, mau cara bibirli kok pisan terus tinggal lungo. Astagfirullahaladzim, berkali-kali. Kalau nggak keburu pergi, aku pengen mengulang ya Allah, mengulang sampai batas yang tidak tertentu. Wali-wali daya kamu maka mau kayak sorry. Pakai bosone dewi setelah ini, karena ini dalam Quran dibaca sesuai Quran. Kurang marem. Ya Allah, berikanlah ini semuanya diminta untuk siapa? Orang tua kita. Nah itu jauh lebih berarti dibanding 1 tahun sekali pergi ke. Tapi kalau mau pergi aja. Yang penting pagari hati, tidak tergelincir dalam kesesatan, apalagi kesirikan. Itu Bu, mau mantu Mbak Buyut ingin dengan wangi-wangi dan semuanya dalam lancar ya. Iya, jadi itu harus diingat-ingat betul, jangan sampai tergelincir. Kenapa Bu? Saya itu kan kapan itu nyarutan temennya cuma gini. Saya pergi kemana-mana, teman saya itu bilang, aku ki jembatan Suramadu rum tahu ngerti. Oh tak niati somben tak terke lah, kan saya punya utang. Akhirnya tanggal 14 Januari itu saya bayar utang. Yuk tak terke neng Suramadu. Terus neng Suramadu pisan yo ngopo? Saya bilang gitu. Karo neng di. Saya kan dulu pernah tinggal di Surabaya Utara. Terus saya bilang, aku biasa nih nginep di hotel daerah Haji Mas Mansur. Di situ ada ini. Saya bilang gitu. Terus kita ke Masjid Ampel. Yang mau tak ceritakan Masjid Ampel. Begitu saya masuk Masjid Ampel, saya bilang, gak usah kemana-mana, kita sholat saja. Anak saya yang tadi bunyi nih, penasaran. Jadi makamnya Sunan Ampel. Sampai di situ dia ya Allah, orang banyak sekali di situ. Dongo sampai nangis-nangis gini. Dan kamu dongo kok? Saya bilang gini. Aku itu dongo dikasih jodoh, tapi mbak aku orang gak cocok jadi rasidon. Ya itu suka gitu. Kalau bilang le ibadah istiqomah, jadi aku suwi le seneng istiqomah nih bapak merah itu. Ya kalau berdoa saya bilang le berdoa itu yang istiqomah biar ini. Aku udah lama seneng istiqomah nih bapak merah itu. Jadi gitu. Ini bocah gitu. Ini goyang Bu saja. Terus ada pagernya, dia ngomong gitu ngomong. Aku mau lihat ngapain pada di situ. Orang berdoa sampai nangis bes dari mana-mana. Nah ini majelis taklim kalau mengadakan piknik kita lihat. Oh kita pikniknya kunjungan makam oke. Tapi pastikan seluruh jamaahmu tidak berlaku syirik. Misalnya panitia ngajak besok kita piknik ya. Kemana? Ke makam, kita ke Kudus, kita ke Demak gitu. Yuk ke Selamat Sunan ini oke. Tapi pastikan jamaahmu tidak ada yang syirik. Kalau syirik, ya sing dalani kena juga gitu. Iya, saya paling ini. Kalau piknik ke makam-makam pastikan jamaahmu tidak syirik. Jangan sampai di situ karena di makam Sunan ini, di makam ini terus merasa itu minta sesuatu, ambil bunganya merasa keramat. Ini minum, ini yang sudah parah di sini gitu ya. Jadi yang aman-aman saja. Urip itu boleh sing aman. Makanya saya bilang jalan lurus. Apa kuncinya supaya jalan kita bisa terus? Tadi Bu, saya sudah bilang ketika tidak lurus yaitu tadi sore dipastikan jadi SUE goro-goro apa subuh di tempat saya ada begitu. Subuh ada kelompok datang bawa sembako banyak sekali, dikasihkan sana, dikasihkan sini gitu. Habis itu dibaca perolehan yang dibayang itu 150 Bapak
Yang dibayangkan ini kenapa ternyata pagi hari sembako banyak sekali ngalor itu. Kita butuh jalan lurus, jalan terus. Ya, ada yang bilang ya sembako ini ditolak padu, rasa padu, tanpa nih wae engko dibawa pokek ke sapa meneh. Sing penting pagi itu tidak bertengkar. Terus dia bilang pilih niki. Lah, emang dia ngantor ke TPS-nya, emang dia ngelongok di tempat kita nyoblos. Mental kita yang sebenarnya tidak kuat, hanya digitukan terus tergelincir. Malah di tempat saya ada anak yang pesen, Bu, orang lali dulu ya, ibu wis nompok berasnya mungkin dipilih gitu. Bayangin, berapa berasnya Bu? 5 kilo. Habis itu naik menjadi 18.000. Ini kan politik. Berasnya sudah dituku di dodok, terlangkah beras, terus harga beras naik. Kita mau dibolak balik tuh Bu. Jadi ya mau ngomong deh, mau dia betul ya sini. Nih tiga kini ngarep gitu. Kita coba selisih 4.000 per kilo. Lah nih jadi kan beli berapa kali ya berarti masih cukup 25 kilo lagi. Udah cukup. Ya, jalan lurus, jalan terus. Jangan gampang di istiqomah. Bagaimana kuncinya supaya jalan lurus, jalan terus? Yang pertama Bu, diberi ilmu. Yang diberi ilmu siapa? Ya perbuatannya, ya dirinya. Soalnya kalau bahasa saya mengilmui lah, mengilmui itu apa sih kok mengilmui? Ya, mengilmui amal kita. Sekarang gini, misalnya yang kita ilmui, yang kita lakukan itu sholat. Jalan lurus, jalan terus. Setelah kita diberi hidayah sholat, ya Allah jadikan aku orang yang sholat selama-lamanya, bukan yang sholat hanya saat ini toh. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah jadikan aku penegak sholat. Penegak ya. Sekarang jadi penegak sholat. Kita beri ilmu. Ketika kita paham ilmunya, kita nggak akan alien kemana-mana. Ilmu pertama sholat Indo sopo, manfaate opo. Kalau aku tidak sholat terus bagaimana, efeknya bagaimana. Ini kita harus paham. Supaya apa? Supaya kita lurus. Tapi ketika orang itu nggak ngerti sholat Indo sopo, Allah, ibu Rauno orang sholat raporas nih, karena dia nggak ngerti bahwa sholat untuk dirinya sendiri. Gitu. Terus sholat itu efeknya apa? Nah, kayu sholat ya suge. Lah sholat memang tidak minta suge. Kita hanya minta rezeki. Sementara rezeki bisa berubah apa saja. Ibunda bisa tempo, bisa silo, ini rezeki. Nanti bisa berdiri, itu rezeki. Bisa nyampe sini, bisa mendengarkan saya, itu rezeki. Dan saya bisa ngomong, punya jamaah, itu juga rezeki. Nah ini yang harus dipahami. Nyelon sewu, saya matur, beri ilmu tentang apa yang kita kerjakan dan efeknya seperti apa ketika kita tidak mengerjakan. Ini yang penting. Ya, jadi diberi ilmu, diilmui supaya kita jalan. Oh, jalan lurus saya itu apa? Sedekah. Kalau aku tidak sedekah, kira-kira gimana? Kalau aku sedekah, bagaimana? Efeknya apa? Nah, orang yang seperti itu insya Allah lurus. Ngaji, punya sudah matok. Setiap hari Jumat jam 8 saya ngaji di Sofmowo. Ya, satu itu aja. Ini jalan lurus kan? Ngaji jalan lurus apa enggak? Jalan lurus. Supaya ini terus satu mental. Jadi saya bilang, oh lah ngaji wis bedino, nek ramakan pisan rapopo, ramakan tenang. Padahal ini butuh mental. Ngopo ya, aku dijak apa ya? Jadi gini, saya punya tetangga, dia hanya lulus SD. Tapi saya coba, ya gitu. Kalau Kamis pagi, dia biasa nemeni saya belanja sayuran untuk Jumat berkah. Tiba-tiba ada seripah. Terus dia bilang gini, teman-temannya, layat gitu. Dia awalnya mau layat. Terakhirnya nggak layat.
ikut saya. Lo menasi dalayan saat niki Arab melu belanja Jumat Berkah. Oke, karena memang sayuran di pasar saya itu adanya kan pagi buta, ya, pasar sayur itu. Ya, belanja selesai. Sambil tak sopiri, tukang sayur itu kan biasa cerita, wah, sayurku mlebu ning mobil ber-AC katanya gitu itu. Ben rapopo gitu. Soal belanja tak umpuk-umpuk gitu. Sepanjang jalan saya tanya, Mak, saya kalau panggil Mama, anak saya manggilnya Mama karena dulu memang bantu di saya. Mak, kenapa rasido layat, Mak? Kenapa melu aku? Lah belanja niku lak jam 6 wong mantuk. Lah ning ngubur terus jam 2 kula nak ya iso layat jam itu. Jam 8, jam 9, jam 10. Saya mikir, Mama ki lulus SD ning kok pinter. Lah kalau dia layat dulu, dia ketinggalan belanja Jumat Berkah. Karena ini jam 6, berarti dia hanya dapat pahala 1 ayat. Tapi karena dia ikut belanja Jumat Berkah dulu, berarti dia kan dapat 2. Lah ngapa, Mak? Sudah ditinggalkan cari. Saya yang pakai contoh. Lah jenengan itu nek layat ora tau golek kanca. Nek butuh niat mangkat, ya mangkat dhewe. Kemana? Ya perlu ini. Karena ya kadang-kadang ada orang mau takziah, wis ditinggal kancane rasido, kuwi jenenge jalan lurus menggok. Ya, kenapa nggak jadi takziah? Lah wis ditinggal ora ono kancane. Ya. Kenapa Bu ngaji? Lah, aku udah ditinggal, tak tinggal atus malah do mangkat. Lah, jalan lurus, jalan terus. Kalau memang itu untuk kebaikan, jangan mudah masuk di gang-gang sempit kanan kiri. Ayo lurus, ini lurus SD. Sampai betul-betul. Kenapa? Kok ini? Kemarin, karena kemarin juga kemis, saya di samping saya nyupir. Mak, aku harus tanya. Jadi Sinten, ini Mbak Sinta. Oh Sinta ini, Mama ambil pun kulon dede. Kadang tak pancing. Bun, dia bilang, layat itu secara ekonomi kan nggak seberapa kan secara materi. Neng kulo kan itu ganjaran layat, ganjaran nyolake, terus jadi kelingan ya. Mati gitu jadi. Mati pintar. Terakhir kemarin sore memasi sayuran. Dia bilang, dulu itu saya ngurusi yandu, ngurusi ini itu, saya tak selek EKB, umurnya sudah 60. Kenapa? Aku mending ngurusi ngaji. Mama itu jawab suwe kok pinter. Jadi yang lulus SD tadi tak bilang pinter. Mudah-mudahan yang masih muda mau ngurusi yandu, ngajinya 3 kegiatan, terus sering ngaji. Jangan yandu kok tidak ngaji. Tapi yang sudah sepuh-sepuh, yandu ini kayak nocah sing nom-nom. Jadi ayo ganti jalan. Kemana? Jalan-jalan yang lebih mengarah ke. Saya pernah matur di mana? Apa rahasia usia 60 tahun lebih fokus untuk urap akhirat daripada dunia? Itu. Jadi ternyata cerdas itu tidak harus profesor. Yang ini semuanya terikut. Saya WA ke anak saya, Mbak, temennya Mbak, temennya Mama TK meninggal. Siapa? Ini namanya hampir sama. Anak saya Sita yang meninggal Sinta, 34 tahun, meninggal anak TK gagal ginjal. Cewek, ya, dan takziah. Ternyata Mama ini bisa ngerti. Inilah yang disebut jalan lurus, jalan terus. Karena apa? Dia memahami ilmunya. Kenapa sholat itu terus dan terus? Ketika saya menyampaikan fadilah sholat, apa penyebab utama orang tidak bisa masuk surga? Selain syirik, sholat. Nomor 1 syirik, gak bakal orang itu masuk surga. Penyebab yang kedua tidak sholat. Saya sudah ngatur nanti di Bersani di surat Mudassir ayatnya 42. Ketika ada sekelompok orang di surga, kemudian dia mencari teman-temannya ngaji dulu, mencari temannya berbuat baik dulu. Kemana mereka? Giliran dia tahu ditanya, masalah kakum bisakor, kenapa kamu di neraka sementara aku di surga? Dulu itu kan kita ngaji bareng, layat bareng, belanja bareng, piknik bareng. Nah aku ning surga kok kowe ning neraka. Ternyata mereka menjawab, qalu lam naku minal musholin.
temen aku dhisik kelas sholat. Ngajine oke. Mangkat ini kan sosialite biar dapat konco. Nek ning omah kan duwe konco. Ngaji ben entuk kenalan ben koncone oke. Layatan duduk-duduk ikut. Piknik meneh. Ada jamaah yang hadir 50 orang tapi nek piknik 3 bis. Ajak kono udah Azizah karena Azizah beberapa malah ramelu gitu ya. Jadi mana gitu. Nek ngaji ki larek lho. Siji loro terus mburi-mburi bareng diumumke piknik itu 3 bis kok. Masya Allah gimana kok bisa ya. Iya saya tanyakan, saya bilang begini, lo kan cuma 1 bis, nanti tahu saya gampang, aku di tempat boleh, di jalan boleh 1. Tidak bu, kita tidak 1 bis. Memang berapa? Ini 3 bis. Batin saya itu mana kok? Ini ngaji cuma 1. Ngaji tolong pulau, petang pulau, bareng piknik 90. Ini itu ngendi saya sudah gitu. Yuk kita beri ilmu. Ternyata ini tidak bisa masuk surga karena dia nggak sholat. Maka ketika kita bismillah sudah sholat istiqomah, luruslah, ini jalan lurus, ayo terus, gak usah kemudian alasan, sholat dan sholat. Ketika bismillah sudah bergabung dalam komunitas ngaji, yuk sekali tempo gak berangkat gak apa-apa ketika kita berhalangan, tetapi niat tetap berangkat. Aku mangkat sore bahkan sudah dipikirkan, oh sesok jantai Azizah, bismillah, insya Allah. Tapi tekan jalan ada masalah, itu lain lagi, itu skenario Allah yang membuat seperti itu. Jalan lurus, jangan belak-belok. Caranya pahami ilmunya. Aku ngaji untuk apa toh? Untuk siapa? Bagaimana? Manfaatnya apa? Nah, ketika kita tahu ilmunya, jalan. Ya jalan. Terus setelah jalan apa bu? Ikhlas muncul. Orang kalau tahu semuanya, ikhlas muncul. Ngaji ini entengnya yang gue sopong gue aku. Gak ada istilah tak ewangi lah. Sing tok ewangi ini sopo. Ya, tak ewangi aduh teko. Sing tok ewangi ini sopo Saya senyum kalau ada orang di tak ewangi aduh teko sing tok ewangi ini sopo. Ngaji ini gue kowe ora ewangan. Bismillah gitu. Ini bahasa-bahasa kita yang kadang membebani kita. Jadi berat. Kata di malam saya bilang jauh besok Sabtu itu saya sudah pikirkan tadi, Dek, Leng, kamu tanpa adik bisa nggak nyetir sendiri? Mana aku ngantuk kemana bu? Kopil Wonosobo masih naik. Oke, hari Sabtu. Terus itu pulangnya biar gak mubazir, pulangnya nyanggupin yang Salamat lah. Jadi kan pulangnya turun, nanti habisnya sampai rumah sore. Kenapa bu itu? Asik. Kenapa asik? Tahu ilmunya. Ketika tahu ilmunya dinikmati. Pekerjaan itu seberat apapun kalau kita nikmati itu rasanya enak. Kita nikmati aja, jangan pernah merasa kosong. Ya, pulau ini nyawang jangan kesel, rasanya nyawang nggak kesel. Iya, tetangga ada gitu kalau saya lewat, barusan mulai, baru gue mundur meneh, dia bilang ketemu Madiban itu, ya Allah bun, saya itu melihat aja kok kesel, ya usah lihat, jangan kesel. Nikmati, karena orang melihat itu nggak menikmati, dia cuma kayak gitu. Oke, yang kedua, mempelajari dan mengamalkan sesuai Al-Quran. Apa yang sudah kita yakini benar, amalkan sesuai Al-Quran, karena sesungguhnya yang sesuai Al-Quran itu gampang. Karena Allah sudah berjanji tidak akan memberi beban yang lebih berat. Ya, kenapa? Kadang berat, ya yang berat itu malah kadang nggak sesuai. Lah orang sudah suruh poso, yang namanya poso itu bukan. Sejak kapan? Sejak matahari terbit, yaitu adzan subuh. Pemahaman imsak bukan tanda berhentinya makan. Berhentinya makan adzan subuh. Surat Al-Baqarah 183 sampai 187, ketika tampak perbedaan benang putih dan benang hitam berarti jari. Imsak makan sing kenyang.
Kalau Allah Akbar baru mandek ilmu, maka Ramadan butuh ilmu. Nggak berat kan? Tapi ketika kita itu nggak ngikuti ajaran, malah berat. Ya Allah, aku sudah segur sepireng pas kerungu. Ya sama malah bingung banget. Ya, ikuti aja. Puasa sore buka lah, ini wong poso kok telung dina telung bengi, berat nggak? Berat. Sesuai yang tidak sesuai dengan sunnah, yang tidak sesuai dengan tuntunan itu berat. Yang sesuai dengan tuntunan nggak berat. Kenapa? Karena Allah sudah mengukur. Ini ukuran Allah. Kalau buatan manusia berarti ukuran manusia. Ibadah kita itu yang mengukur Allah. Maka saya pernah bilang, ibadah yang baik itu apa? Yang fotokopi. Fotokopi itu aslinya dilebokke, metu persis kuwi. Apa yang dilakukan Nabi ya itu yang kamu lakoni. Itu namanya fotokopi. Kalian pengen tahu fotokopi? Gak usah mencari-cari. Apa ada fotokopi kok hasilnya gitu? Ya. Dia tulisannya keluarnya ini nggak ada. Dia itu fotokopi. Jadi apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu yang harus kita lakukan. Yang dilakukan Kanjeng Nabi tarawih 11 atau 21. Tekoni yang 21 dalilmu mana? Ini. Oke. Yang 11 ini ya sudah, yang melaku masing-masing semua punya dalil. Yang bahaya dalilnya mana? Orang cari ini simbah, nah itu bahaya. Jadi jangan mencemooh orang, jangan kita bertengkar, jangan kita berdebat dengan yang punya dalil yang diyakini mereka sahih. Kamu kok iso lho sholat bersyukur? Masa kok? Nemu ayat kau ngendi, nemu hadis kau ngendi? Dia keluarkan, ini hadisnya, ini. Ya sudah, kita diam, nggak perlu ngeyel. Terus orang itu ya jangan ngeyel ketika aku ngomong 11. Kok terus pisah, sing siji muni minimalis, sing siji muni terus. Ya, yang 21 terus komentar minimalis gitu, mereka yang 11. Yang 11 terus pemborosan gitu. Iya, berlebih-lebihan ini. Enggak, selama mereka punya dalil masing-masing itu di. Yang ketiga, terus dan terus yang disebut istiqomah. Pekerjaan yang dilakukan terus-menerus terasa ringan. Pekerjaan yang dilakukan berkala terasa berat. Untuk bisa lurus jalan terus, jangan pernah berhenti. Kecuali ada rusuh yang membuat kita berhenti. Jangan. Karena apa? Sekali berhenti males. Saya punya 2 kelompok haji. Yang kelompok haji 1 itu pandemi 3 tahun total libur. Sebenarnya nggak apa-apa karena ini haji yang dulu jadi wis tua-tua, resikonya sudah agak libur. Yang 1 hajinya baru 2016, masih agak ini. Biarpun pandemi tetap ngaji, cuma outdoor. Kita malah cari bawa makanan, terus cari taman atau apa. Wong haji itu kan nggak banyak loh. Pertama cuma 44. Sepanjang waktu berjalan sudah. Innalillah kan gitu. Iya kan haji itu. Nah, suwe-suwe yang tahun berapa itu sampai 16 wis tua kabeh. Nek mangkat diterke anaknya atau putune, akhirnya tambah. Jadi 30 nggak rek kuwi nggawa anak, kuwi nggawa putu. Udah oke gitu. Nah, ceritanya yang 16 ini eksis. Pandemi mangkat atau mangkat arep ngaji itu gampang banget. Besok yang udah siapa tempatnya di mana? Oke. Yang 1 anggere mulai rasido. Kenapa? Kuncinya di sini. Ibadah itu kalau dilakukan terus-menerus akan mudah. Tapi kalau dadakan mulai itu susah. Coba aja Azizah libur setengah tahun mulai kasih angel. Libur sesasi rong sasi WA sing iki bulan depannya aja, minggu depan aja. Pokoknya sing nganggo libur ngoten niku. Guru yang tadinya sudah dipatok tiba-tiba karena jenengan libur kesuwen, gurunya kan duwe tempat yang lain, hubungi angel gede. Itu tadi. Kalau tidak istiqomah itu sulit. Maka istiqomahlah, jalan terus, jangan pernah berhenti.
Nanti kalau berhenti akan menjadi enggan untuk memulai. Kemudian sadari godaan setan dan ingat akan kematian. Ketika kita mulai menceng ngalor ngidul, berarti setan sudah mulai berbisik-bisik kepada kita. Setan sudah mulai menggoda kita, sebagaimana yang ada di surat Al-A'raf ayatnya 17. Apa yang dikatakan? Setan minta izin kepada Allah, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaa'ihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku setan akan menggoda mereka, akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sadari ini, ya, supaya tetap jalan terus. Sadari setan. Setan itu budo kok ngarep kok buri, ya, kok ngarep dialang-alangi, kok buri digodeli, kok kanan, kok samping, yang saya bilang banyak kan. Kita sudah mau lurus, tapi di Aziza tekan dalam ketemu konco lama dengan alasan konco lama rapi tuh, ayo kita naik kono wae. Sebenarnya bisa dibalik, ayo ngaji sekarang aku engko lagi lono, bisa kan? Kenapa mental kita lemah? Ketika mental kita lemah, oh maju lah ya wis tiap bulan. Saiki ayo kupung ketemu aku. Blas. Padahal ngaji kan cuma 1 jam. Kita balik, yuk ngaji sek, engkau terus sampai dhewe kemana? Bisa tuh. Oke, jadi jalan lurus terus, jangan menggok-menggok. Begitu menggok-menggok hilang, kehilangan arah. Oke, mandek kehilangan arah. Sadari itu godaan setan. Datang dari depan, datang dari belakang, dari kanan dan dari samping. Terakhir, ingat kematian bisa datang kapanpun. Jadi jangan menggok-menggok. Yang ditakutkan kalau kita pas minger adalah ajal kita nyampe. Kemarin itu saya tanyakan, Mbak Sita itu sakit apa? Saya tanya, anaknya BTK, gagal ginjal Bu. Loh, anak masih muda sekali gagal ginjal, itu udah lama dia cuci darah. Yang nganter siapa? Dia punya suami sih. Dia itu punya alat dan bisa, karena dia dulu di kesehatan, jadi dia cuci darah sendiri di rumah. Dia setel sendiri, dia putar sendiri. Terus akhirnya hari itu ngedrop. Di tempat saya itu yang paling dekat mana rumah sakit. Kalau Hidayatullah kecil, kalau Wirausaban itu lama. Tahajud kita ternyata di jalan sudah tidak ada. Kemudian usia baru 34 tahun. Berarti kalau usianya seridak gampang nggak mati? Ya, kalau 34 baik innalillah sing swidak gini ini kira-kira gampang nggak? Nah, makanya saya bilang jalan lurus, jalan terus. Yuk, takutnya kalau pas menggok judulnya ajal. Itu saja. Jam 9 waktu Indonesia biar sok ngomong. Monggo kalau ada tanya jawab sedikit silakan. Monggo yang mau bertanya juga silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni, soalnya dari Karasan. Ini Ustaz, saya mau tanya perihal yang ziarah tadi. Nah itu tadi kan saya juga sudah pernah ikut ziarah itu ke Wali Songo ya, Wali itu di Sunan, pokoknya di Demak Kudus gitu pokoknya. Dan saya tuh sebenarnya saya juga nggak tahu ini nanti seperti apa gitu guys, karena dari ibu saya. Nah terus di situ tuh kita memang ziarah kubur. Terus setelah itu di situ kita baca tahlil gitu loh, Ustazah. Nah itu yang saya tanyakan, itu sudah mengarah ke syirik atau enggak? Sementara kalau sewaktu saya pas berdoa ikut baca tahlil itu ya memang baca tahlil, tapi nggak mengarah untuk minta sesuatu gitu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sensitif ngomong kayak gini. Lah ning makam maca tahlil itu ora, maca WA itu maca tahlil itu kan gitu kan. Nanti jawabnya
Ke makam itu nggak harus baca tahlil gitu. Mau coba itu saya pergi ke makam adalah HP saya muni maklutik gitu, itu saya buka. Boleh nggak? Boleh. Berarti mau coba tahlil kan ya boleh ya. Boleh. Cuma yang ditanyakan adakah tuntunannya membaca tahlil di situ? Membaca tahlil dan tahlilan tidak. Membaca tahlil itu cuma la ilaha illallah titik. Itu tahlil. Tapi tahlilan diawali dengan rangkaian macam-macam bacaan. Ada Al-Ikhlas, Falaq, Anas, ada Al-Fatihahnya dulu. Kemudian nanti ada ayat kursi, kemudian baca subhanallah nanti berapa kali, baca ini itu namanya tahlilan. Beda, tahlil sama tahlilan. Tahlilan sudah merupakan serangkaian doa. Saya bilang tadi, yang penting pastikan diri penjenengan tidak ada sirik sedikit pun. Sirik sedikit pun, karena itu justru berbahaya. Bahasa Jawa ini buru uceng ngilangan gelap. Kita pinginnya bermanfaat, justru kita menjadi dosa kalau kita bumbui dengan sirik. Tapi kalau Anda bisa, penjenengan bisa memastikan bahwa di situ tidak ada sirik sama sekali, saya tidak melarang karena itu keyakinan. Yang saya tanyakan, adakah dalil penjenengan untuk membaca harus di situ? Kalau ada dalilnya, kita harus menerima. Kayak tadi saya bilang, yang dikejar bukan kemenangan dan kekalahan. Yang dikejar adalah kejujuran dan keadilan. Jadi dalam berdoa, yang kita kejar bukan pernyataan boleh dan tidak, tapi pernyataan adakah dasar hukumnya. Kalau ada dasar hukumnya ziarah kubur, itu baca tahlil di situ nggak ada orang yang berani mengatakan tidak. Tapi kalau itu tidak ada dasar hukumnya, pilih saja, karena sesungguhnya yang dibutuhkan oleh almarhumah siapapun itu adalah doa. Tahlil pahalanya untuk siapa, Bu? Ya yang baca. Nah kalau untuk yang baca berarti dimanapun kan nggak ada masalah. Kita baca Yasin pahalanya untuk siapa, Bu? Ya yang baca. Makanya saya katakan kalau takziah itu sholatlah 4 takbir, karena sesungguhnya yang bagi jenazah hanya sholatmu itu. Kita bawa karangan bunga gede banget, gue sing urip. Iya, untuk kepuasan kita, untuk kita merasa ya Allah koncoku oke. Makanya di sini jamaahnya belum sebanyak ini. Saya pernah menyampaikan berita jenazah zaman now. Zaman now, zaman sekarang banyak jenazah menderita. Ada orang meninggal, wah semua ayat pakai banget ribuan. Karangan bunganya banyak sekali. CPK, kota infak banyak. Tapi apa bisa nyelatih sih? Alasannya aku nggak nyopot sepatu kuning kalau tidak uang. Leku kudungan kudung sing aneh-aneh dulu aku mulai budu leku kudungan pi. Akhirnya semua orang hanya derek bela sungkawa nggak ada yang Allahu Akbar nyelatih. Padahal yang ditunggu oleh mayat, yang ditunggu oleh jenazah, sholatmu. Saya juga pernah kemarin, sebenarnya orangnya biasa saja, tidak dalam kategori yang tajir. Dia tidak menyiapkan kotak infak. Dia bilang gini, enggak, aku mau gini. Memang istrinya itu orangnya rada, ya dengan saya kode pedesnya gitu maksudnya. Ngomong pedes banget gitu. Dia nggak mau menyediakan kotak infak. Padahal kalau itu saya kenal baik, pasti tak angkul, sediakan. Seberapapun kalau dia nggak mau, langsung angkat ke panti asuhan, langsung angkat ini biar menjadi jariyahnya almarhum. Udah, sekarang pakai kotak infak. Delalah tahu masjid sana bangun kurang ini mau dana. Ya sudah, kalau kita memang mau ikhlas beneran, kotak infak disuntak wadai apa? Nyoh, sengitung siapa? Ya yang diinfaki itu sana. Tapi ini sesungguhnya kan lahan untuk mencari dana. Kalau tuan rumah tidak membutuhkan, bisa diinfakkan. Niatkan biar menjadi jariyahnya almarhum, karena dia mendapatkan ini karena dia meninggal, seperti itu. Nah, kembali kepada tujuan kita. Kalau kita itu selama yang kita lakukan ada sunnah, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Nggak boleh. Tapi kalau
itu hanya untuk diri kita sendiri, sebenarnya tidak ngefek kepada yang kita ziarahi. Yang astagfirullah, saya kaget tak diam. Saya tahu itu refleks, tapi itu bikin malu dia. Sebenarnya tadi nggak apa-apa, tapi saya nggak bisa nyalakan karena itu refleks begitu. Ini jaringan gitu. Tapi anda tadi udah ditepilih, mungkin malah nangis di terapopo. Jadi apa itu? Kayak kita misalnya melakukan kesalahan, kita paduan suara. Delalah aku lupa. Sebenarnya kalau aku nggak ngomong, gitu, orang nggak ngerti loh aku itu. Tapi karena aku ngomong, terus ini, nah itu yang bikin aku izin. Iya kan Bu? Coba ini contoh kecil. Ketika kita melakukan kesalahan, penjenengan nggak respon, itu kita nggak apa-apa. Tapi ketika penjenengan respon, kayaknya jadi nggak enak hati. Nah itu contohnya monopoli psikologinya gitu. Oke Bu, jadi kalau memang itu ada tuntunannya, silakan saja. Cuma kembali ke paham, kalau paham saya nggak ada tuntunannya. Jadi ziarah kubur itu cukup kita datang, assalamualaikum ya ahli kubur. Kemudian kita berdoa, kalau memang mendoakan, jangan ada sedikit pun meminta. Doa kepada Allah untuk almarhumah yang kita kunjungi. Kalau kita bersih-bersih untuk siapa? Untuk kita bener nyawang kuburan rodok nyaman gitu ya, nyaman. Tapi tidak ada apa-apanya. Tapi kalau itu harus dilakukan, pastikan tidak ada kesirikan. Itu saja, ya, boleh dijalin. Saya ziarah kubur ke Palembang, desa, karena meninggalnya COVID itu saya nggak boleh kemana-mana, saya belum takziah. Begitu COVID reda, saya takziah. Masya Allah di Palembang itu makam bagus-bagus Bu. Karena apa? Makam terus dikasih bata mubeng. Di atasnya itu sebagai ciri semua ditanami bunga menurut masing-masing. Jadi yang tempat sini keropot warnanya kuning. Coba. Jadi makam itu kayak taman bagus gitu. Tidak serem terus bikin itu enggak. Besan saya misalnya segini, ini dikasih bata, tengahnya kan tanah biasa Bu. Nah itu terus ditanami kenikir warnanya kuning. Yang tempatnya siapa ditanami apa yang itu. Jadi datang ke makam ini kayak piknik gitu, bagus gitu. Iya. Nah, coba Bu, kita bisa menciptakan. Akhirnya apa? Kembali orang jadi nggak takut. Ya mati lu, serem, petong ini. Sebenarnya itu kan kita ciptakan. Kita ciptakan makam itu serem. Ya, pohonnya besar, nang tengah, pagar dhuwur, ya teman-teman. Jadi, nah kan lihat makam itu serem. Nah giliran saya lihat makam kok api. Ya, menginspirasi loh itu. Jadi kita makam, cuma pinggirannya tengah ditanduri pohon yang pendek-pendek itu semua dengan warna yang macam-macam. Itu saja sudah lebih seperempat. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, mau tanya, itu kan kalau ziarah kan kadang bawa bunga ya? iya. Intinya kan bentuknya juga harus ada. Ya, gini, itu kembali ke niat. Ya, kembali ke niat. Jadi awalnya jenazah itu ada bunga, ada dupa. Itu menghilangkan bau mayat karena pada zaman dulu belum ada apa-apa untuk pengharum. Jadi orang meninggal itu dibawakan bunga, dibawakan dupa, dibawakan apa, biar orang yang takziah itu baunya kan harum. Karena nggak ada apa-apa. Nah sekarang itu ada minyak nyong-nyong, ada minyak dudung,
ada minyak apapun, ada barang yang bisa dipakai untuk ini, sebenarnya tidak perlu. Kalau penjenengan mau pakai, jangan punya niat apapun. Ya, nek ra nganggo kembang rasa beda. Kalau ra nganggo kembang ini, jadi nganggo ya sudah nganggo aja. Tapi ketika tidak pakai itu ternyata ya ora apa-apa. Ibu juga nggak bangun protes. Kok orang emang kembangnya gitu nggak protes, itu juga butuh mental. Karena Bu Nenek perso yang tetangga gitu, di kampung saya kan kampung desa yang masih ini, itu butuh mental. Karena kalau orang tetangga yang ribut, ini belum beli kembang, ini belum beli gua apa, saya bilang gitu. Gua bala nek pengen nganggo kembang itu kebetulan pagar itu ono mawari, ono murawari, wis kutok petik di kampung. Setelah selesai 2 hari, 3 hari, 7 hari, ternyata ibu dia kundur meneh protes nek ngene ra nganggo kembang. Ya pelan-pelan memberi pelajaran masyarakat itu pelan, nggak bisa langsung gitu enggak, dan tidak binafsi. Mulai dari keluarga diri sendiri, jangan kita takziah orangnya sudah sedih masih kita tuding-tuding ini sedih pol. Mulai dari keluarga kita sendiri, ini sebagai contoh. Ini loh, ternyata rapi begini yo rapopo. Terima kasih. Saya harus lanjut bangun. Jadi saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya aturkan bisa bermanfaat. Judulnya tadi, pokoknya istiqomah terhadap jalan yang lurus. Jangan belak-belok. Ketika kita belok susah liarep lurus deh. Jalan dunia ke kiri jalan terus. Jalan akhirat jalan lurus, yang jalan terus. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.